Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallim alaihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Setelah memuji Allah atas segala nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, dan bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita wasiatkan ke dalam hati kita yang paling dalam untuk terus menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah kunci keberhasilan, takwa adalah kunci keselamatan kita baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, teruslah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan terus jaga ketakwaan kita. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan takwa, kecuali dalam keadaan kita sebagai seorang muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dikisahkan bahwasanya setelah Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan perang Ahzab atau perang Khandaq, Rasulullah kembali ke Madinah. Sampai di rumah, beliau tanggalkan semua baju perangnya, senjatanya, kemudian beliau mandi. Ketika mandi, datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, "Qad wada'tu silaha." Wahai Muhammad, apakah engkau sudah tanggalkan baju perangmu, senjatamu? Wallahi, padahal demi Allah, ma wada'nahu. Kami para malaikat, kami pasukan malaikat yang membantu kalian dalam perang Ahzab, di mana jumlah kalian sedikit, kalian dikepung, kami bantu kalian pasukan malaikat dan kalian mendapatkan kemenangan. Kami sampai saat ini belum menanggalkan senjata kami. Fakhruj ilaihim ya Muhammad. Wahai Muhammad, bergegaslah keluar. Ila aina? Kata Nabi, kemana wahai Jibril? Ila hauna wa asyara ila Bani Quraidah. Dan malaikat Jibril berkata, ke sini, sambil mengisyaratkan menunjuk ke arah Bani Quraidah. Maksudnya adalah, wahai Nabi Muhammad, perang belum selesai. Yahudi Bani Quraidah sudah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, bahwasanya mereka tidak akan pernah memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Tetapi ketika kafir Quraisy memerangi Rasulullah, mengepung Rasulullah dan kaum muslimin, mereka justru ikut membantu kafir Quraisy memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka melanggar perjanjian damai, mereka berkhianat. Maka kejarlah mereka, karena mereka sekarang sedang pulang ke kampungnya, ke Bani Quraidah. Segeralah bergegas. Maka Rasulullah bergegas menyiapkan 3.000 pasukan, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika akan berangkat, Rasulullah berpesan satu hal. Mari kita perhatikan pesan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalliyanna ahadun al-'asr illa fi Bani Quraidah." Wahai para sahabatku, pasukanku, aku berpesan satu. Bersegeralah ke Bani Quraidah dan jangan kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Pesannya jelas, perintahnya jelas. Jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Dan ketika itu diucapkan adalah di waktu ba'da zuhur. Maka pasukan kaum muslimin bergegas menuju Bani Quraidah. Ala kulli hal, di tengah perjalanan masuklah waktu asar. Masuklah waktu asar, dan para sahabat memahami betul, mengetahui betul bahwasanya kita tidak mungkin sampai di Bani Quraidah kecuali ba'da maghrib ataupun ba'da isya. Maka bagaimana sholat asar kita?
Maka para sahabat berdiskusi. Sebagian mengatakan kita berpegang kepada zahir sabda Nabi, zahir hadis Nabi, zahir perintah Nabi, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Dan kita dalam keadaan yang seperti ini, maka kita tetap sholat asar walaupun di waktu isya. Sebagian sahabat berkata lagi, tidak mungkin Rasulullah menentang perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu sudah ditentukan waktunya. Tidak mungkin Rasulullah menentang perintah Allah. Maka ini adalah kinayah, sindiran kiasan yang maksudnya adalah bukan sholat asarnya, tapi kita harus secepat mungkin bergegas sampai di Bani Quraidah dan kita perangi mereka. Keduanya bersikukuh. Yang satu bersikukuh kita sholat di jalan, yang satu bersikukuh kita sholat nanti kalau sampai di Bani Quraidah walaupun malam hari. Dan mereka tetap bersikukuh sehingga yang satu melaksanakan sholat di jalan, yang satu tetap ke Bani Quraidah. Waktu berlalu disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kemarin engkau perintahkan kami seperti ini untuk sholat di Bani Quraidah, tapi kami tidak mungkin melakukan sholat di Bani Quraidah, sholat asar di Bani Quraidah karena waktunya tidak cukup. Lalu sebagian dari kami sholat di tengah jalan di waktu sholat asar, dan sebagian kami tetap melaksanakan perjalanan dan sholat asar di waktu isya. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW mentakrir keduanya, membenarkan keduanya. Tidak ada satu sahabat pun yang disalahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pada dasarnya kedua-duanya mengikuti atau tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Keduanya memiliki dalil. Hanya dalam ijtihad dalil, kata para ulama usul, di dalam memahami dalil mereka berbeda pendapat. Tapi pada intinya mereka tetap mengikuti dalil, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada Sunnah. Maka Rasulullah tidak menyalahkan keduanya. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud rahimahullah taala, ada dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat Nabi di perjalanan. Kemudian masuklah waktu sholat fardu, dan mereka mau melaksanakan sholat fardu tersebut, tapi mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Maka sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, ketika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, maksudnya berwudu, sampai ayat falam yajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak dapat air, maka bertayamum. Maka mereka bertayamum, kemudian sholat. Sesaat setelah sholat mereka lanjut, baru beberapa langkah mereka mendapatkan air yang cukup untuk berwudu dan juga untuk minum. Maka kemudian mereka berbeda pendapat lagi. Yang satu mengatakan jarak akhir sholat kita dengan air sangat dekat, maka kita wajib ambil wudu lagi dan mengulangi sholat tersebut. Sedangkan yang satu mengatakan kita sudah berusaha ketika akan melaksanakan sholat, kita enggak sudah berusaha dan kita tidak mendapatkan air. Maka tayamum tadi dan sholat tadi sudah mencukupi. Keduanya bersikukuh, pendapatku yang benar. Yang satu mengatakan pendapatku yang benar. Maka mereka menuju Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kepada orang yang tidak mengulang kembali sholatnya, yang mencukupkan diri dengan bertayamum dan sholat, tidak berwudu kemudian mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan qad shahha sholatuka, sholatmu sudah cukup, sholatmu sah. Dan kepada yang satu lagi yang dia menemukan air, dia berwudu lagi, dia ulangi sholatnya lagi, laka ajron, kamu dapat 2 pahala. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi SAW. Kedua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena pada dasarnya kedua-duanya berusaha untuk mengikuti dalil. Dalilnya satu dipahami berbeda, dibenarkan kedua-duanya oleh Rasulullah. Maka dari sini ayo muslimun kita ambil pelajaran. Yang pertama, perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih, selama mengikuti dalil, selama perbedaan itu terjadi dalam ijtihad dalil, dalilnya ada satu, dipahaminya berbeda. Itu sudah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW.
Bahkan ketika Rasulullah hidup dan ditakrir oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah hal yang biasa, hal yang wajar terjadi. Selama yang berijtihad adalah para ulama yang memiliki ilmu yang cukup. Yang kedua adalah muslim yang terpenting lagi adalah sahabat Nabi, orang-orang yang ilmunya jauh di atas kita, karena mereka dididik langsung, dimentorin langsung oleh Rasulullah SAW. Iman mereka jauh di atas kita, amal mereka jauh di atas kita. Tapi ketika mereka berbeda pendapat dengan sesama saudaranya kaum muslimin, mereka tidak saling mencela, mereka tidak saling menyalahkan. Mereka tetap dengan pendapat mereka, mereka amalkan masing-masing, dan mereka tidak saling menghina. Mereka tidak saling mencaci, mereka tidak saling menghina, tidak saling merendahkan. Bisakah kita bayangkan ayuhal muslimun, 3.000 pasukan berangkat, di tengah jalan mereka berbeda pendapat, kemudian mereka saling menghina satu sama lain karena berbeda pendapat dalam ijtihad dalil. Apa yang akan terjadi? Seharusnya berperang dengan Bani Quraidah, mungkin yang terjadi adalah peperangan sesama kaum muslimin. Tapi hebatnya sahabat Nabi, dengan ilmunya yang tinggi, mereka tetap berlemah lembut dalam menyikapi perbedaan pendapat. Mereka berkasih sayang ketika mereka berbeda pendapat dengan saudaranya sendiri sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 43-44, Allah mengajarkan kita, ketika kita harus mendakwahi orang yang melakukan jelas-jelas melakukan kekeliruan dalam agama ini, bahkan melakukan kedurhakaan yang luar biasa yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu kedurhakaan Fir'aun. Fir'aun wajib didakwahi. Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergi kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena sesungguhnya Fir'aun sudah betul-betul melampaui batas dalam kedurhakaannya. Tapi Allah berpesan di ayat 44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Tapi ketika kalian dakwahi Fir'aun, ucapkanlah perkataan-perkataan yang lembut. Bayangkan Fir'aun yang sangat durhaka, menentang Allah, bahkan menantang Allah. Tapi Allah utus Nabi Musa, Nabi Harun, dakwahi Fir'aun, tapi dakwahi dengan ucapan yang lembut. Kepada orang yang kufur, dakwahi dengan lembut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin khatib sampaikan adalah, marilah kita jaga persatuan di antara kita, persatuan kaum muslimin. Di zaman sahabat Nabi, jumlah umat Islam hanya sedikit, tapi karena mereka bersatu padu dengan sangat kuat, mereka menjadi umat yang disegani oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Lalu kita lihat keadaan kita sekarang, 100 hari lebih saudara-saudara kita di Palestina dibunuh, digenosida, dibantai. Apa yang kita lakukan? Kita makan di restoran, kita ajak keluarga kita ke hotel, liburan, apa segala macam. Karena kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dalam keadaan lemah karena kita bercerai-berai. Bahkan bangsa Arab yang ada di sekitar Palestina pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena kita tidak bersatu. Jumlah kita sekarang banyak di seluruh dunia, tapi kita bercerai-berai hanya masalah kunut. Kita lari dari satu masjid ke masjid yang lainnya hanya gara-gara imamnya tidak membaca basmalah dengan zahar, atau sebaliknya kita berpindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Siapa yang mengajarkan? Allah tidak mengajarkan seperti itu. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Para sahabat tidak melaksanakan yang seperti itu. Maka mari kita jaga persatuan ini agar kita menjadi umat yang kuat. Dan hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan, marilah kita berlemah lembut, berkasih sayang kepada saudara kita yang berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah khilafiyah. Jangan rendahkan mereka, jangan hina mereka, agar kita menjadi umat yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزئهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واجعلنا منهم يا إله الحق يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام